Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Andi Baso dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Di sini saya akan presentasikan PowerPoint, yaitu manusia dan pemikiran. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu manusia sebagai makhluk yang berakal. Manusia disebut hayawanun natik, artinya makhluk yang berakal. Dengan akal yang diberikan Tuhan kepada manusia, menyebabkan manusia menjadi makhluk yang mulia dibanding dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Akal manusia bisa berkreasi, berbudaya, dan menguasai dunia dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Akal merupakan potensi besar yang dimiliki manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Materi yang kedua yaitu proses lahirnya pemikiran manusia. Yang pertama itu rasa ingin tahu. Yang kedua, perkembangan alam pikiran manusia. Yang ketiga, mitos. Dan yang keempat, penalaran. Yang pertama, rasa ingin tahu. Manusia mempunyai naluri seperti hewan dan tumbuhan, tetapi juga mempunyai akal budi sehingga rasa ingin tahu itu tidak tetap sepanjang masa. Rasa ingin tahu manusia tidak pernah dapat dipuaskan. Apabila suatu masalah dapat dipecahkan, akan timbul masalah lain yang menunggu pemecahnya. Manusia bertanya terus setelah tahu apa, maka ingin tahu bagaimana dan mengapa. Manusia mampu menggunakan pengetahuan yang telah lama diperoleh untuk dikombinasikan dengan pengetahuan yang baru menjadi lebih baru lagi. Yang kedua, perkembangan alam pikiran manusia. Sebagaimana telah dikemukakan, manusia mempunyai rasa ingin tahu terhadap rahasia alam dengan menggunakan pengamatan dan pengalaman, tetapi sering tidak dapat menjawab masalah dan tidak memuaskan. Manusia pada masa lalu, untuk memuaskan diri mereka, mencoba membuat jawaban sendiri. Misalnya, apakah pelangi ini? Mereka tidak dapat menjawabnya. Maka mereka mencoba menjawab dengan mengatakan bahwa pelangi itu adalah selendang bidadari. Lalu timbullah pengetahuan baru, yaitu tentang bidadari. Yang ketiga, mitos. Mitos merupakan pengetahuan yang merupakan kombinasi antara pengalaman dan kepercayaan. Cerita-cerita mitos disebut legenda. Mitos dapat diterima orang pada saat itu karena keterbatasan penginderaan dan penawaran, serta hasrat ingin tahu yang perlu segera dipenuhi. Puncak pemikiran mitos adalah pada zaman Babilonia, yaitu kurang lebih 700 sampai 600 sebelum Masehi. Yang keempat, penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan pengamatan yang sejenis, juga akan terbentuk proposisi-proposisi yang sejenis. Berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar, orang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang jumlahnya tidak diketahui. Jika seseorang melakukan penalaran, maksudnya tentu adalah untuk menemukan kebenaran. Kebenaran dapat tercapai jika syarat-syarat benar dapat dipenuhi. Yang pertama itu suatu penalaran bertolak dari pengetahuan yang sudah dimiliki seseorang akan sesuatu yang memang benar atau sesuatu yang memang salah. Yang kedua, dalam penalaran, pengetahuan yang dijadikan dasar konklusi adalah premis. Jadi, semua premis baru benar. Benar di sini harus diliputi sesuatu yang benar secara formal maupun material. Formal berarti penalaran memiliki bentuk yang tepat, diturunkan dari aturan-aturan berpikir yang tepat, sedangkan material berarti isi atau bahan yang dijadikan sebagai premis tepat. Materi yang ketiga yaitu tahapan pemikiran manusia. Jika kita telah lebih lanjut, akan kita dapati bahwa untuk dapat berpikir membutuhkan beberapa komponen. Di antaranya yang pertama fakta, yang kedua indera, yang ketiga otak, dan yang keempat informasi. Menurut Auguste Comte, dalam sejarah perkembangan jiwa manusia,
baik sebagai individu maupun sebagai keseluruhan, berlangsung dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap teologi atau fiktif. Yang kedua, tahap metafisik atau abstrak. Dan yang ketiga, tahap positif atau real. Materi yang keempat yaitu ilmu pengetahuan perspektif Islam. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang diketahui manusia di samping seni dan agama. Pengetahuan merupakan sumber jawaban atas berbagai pertanyaan yang muncul dalam kehidupan. Jika orang bertanya, apakah yang akan terjadi setelah manusia meninggal? Maka pertanyaan itu tidak dapat diajukan kepada ilmu, melainkan kepada agama. Fundament dalam pemikiran Islam bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, termasuk pengetahuan, yakni bersumber dari Allah, sehingga tujuan pengetahuan itu tidak lain adalah kesadaran tentang Allah, Al-Quran, dan wahyu Allah. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.